Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Sohibul Bait beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat, Habib, alim ulama, tokoh masyarakat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat 100 sahabat. Tadi saya tanya ke Pak Rizal, ini 100 ini nggak boleh nambah, nggak boleh kurang atau gimana? Kata Pak Rizal, ini bukan angka nominal. Jadi sebetulnya itu juga dipakai dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi angka 1000 bulan itu bukan angka nominal 1000 bulan, tapi karena memang angka terbesar dalam Arab itu 1000. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfi. Alfu 1000, alfi 1000, 1000 sejuta. Nah, itu. Jadi ketika Allah mengatakan khairum min alfi syahri, malam itu lebih baik daripada bukan karena tidak angka nominal, tapi lebih baik daripada unlimited. Nah, jadi sebenarnya 100 sahabat 100 yang ingin dijelaskan adalah bahwa persahabatan ini unlimited edition, tak ada batasnya. Tapi saya nggak berani juga menjelaskan, saya tanya dulu tadi. Sahabat diambil dari 3 huruf, sohiba. Sohiba yashabu, artinya selalu bersama. Orang yang selalu bersama itu disebut dengan sohibun. Sampai di Jakarta, sohib gue itu. Sohib, selalu bersama. Kalau 2 orang, sohibani. Kalau 3 orang, ashab. Makanya setelah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashab. Ashab artinya orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Alihi, keluarganya, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, itu keluarganya, alihi. Sedangkan sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Talhah, Zubair, ini adalah wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, majelis kita ini bukan majelis tablik akbar di Gelora Bung Karno, tapi semuanya ada. Alihi, keluarga Nabi ada. Habib itu diambil dari kata hub artinya cinta. Habib yang dicinta, karena kita cinta pada kakeknya, cinta juga pada cucu-cucunya, maka kita panggil Al-Habib. Lalu kemudian ashab, sahabat-sahabat Nabi. Kata Nabi, nanti akan ada sekelompok orang yang akan minum di telaga ini, kata Nabi. Waktu itu Nabi tegak di atas mimbar, dia katakan, aku sedang melihat telaga. Karena Nabi melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Nabi mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Nanti kamu akan minum dari telaga. Inna a'tainakal kautsar, tenaga al-kautsar. Kalau kamu minum dari telaga itu, la yadhma'u fi ba'dah abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Di padang mahsyar, panas terik, haus, tapi kita tidak akan haus nanti di situ insyaallah. Amin. Lalu kemudian sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku, kalian minum di situ. Tapi nanti ada sekelompok orang yang akan minum juga di situ, mereka adalah ikhwani. Nah, kita ini apa bedanya? Ashab selalu dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tidur dengan Nabi, musafir dengan Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi, makan dengan Nabi. Tapi nanti ada kelompok namanya ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku, tapi dia tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Kita tak pernah melihat dia. Habib mungkin pernah melihat dia dalam mimpi. Kita mimpi aja susah. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah di jalan ini, kita akan minum bersama dia dari telaga itu, mendapat naungan di padang mahsyar dan tak akan haus untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahiba yashabu, selalu bersama. Sementara
Tidak mungkin saya bisa selalu bersama dengan Bapak Ibu karena saya di Pulau Sumatera sudah 6 bulan baru tadi naik pesawat. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pertama kali naik pesawat langsung mendarat ke rumah Pak Rizal. Nah, jadi kita memang betul-betul lockdown. Bukan lockdown sembarang lockdown. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin kita bisa bersama karena kita dipecah oleh pulau Sumatera, pulau akibat dari ledakan meteor yang dulu memecah, akhirnya terpecahlah kita menjadi pulau-pulau yang dulu kita bersama. Tapi rupanya ada seorang berkulit hitam memeluk Nabi erat-erat, kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kamu peluk aku? Karena rasanya aku tidak mungkin bersama dengan engkau ya Rasulullah. Aku miskin, aku berkulit hitam, aku bukan bangsawan. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama kalau dia cinta. Oleh sebab itu fisik kita mungkin tidak dekat. Satu di Pulau Sumatera, satu di Jakarta, tapi hati kita selalu bersama. Almar'u ma'aman ahab. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti selalu mendoakan saya. Gak pernah tuh saya mendoakan Ustaz dalam hati jamaah. Mendoakan nama Ustaz mungkin tidak, tapi mendoakan secara umum ada. Bahkan tadi di sholat zuhur Bapak Ibu doakan saya tasyahud awal 1 kali, tasyahud akhir 1 kali, ba'diyah 1 kali, 3 kali. Pertama untuk Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua baru untuk saya, wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Waktu itu masuk nama saya kalau saya soleh. Makanya banyak orang yang mencari Rabbana hablana rabbi habli minas sholihin. Selesai kita wuduk kita minta jadi soleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa dia ingin selesai wudhu ingin jadi orang soleh? Karena yang dapat doa orang dalam sholat hanya orang soleh. Pas saya ceramah gitu, ada ibu-ibu cuek aja deh. Loh ibu kok nggak bersemangat? Oh nama suami saya soleh. Saya udah dapat kata dia. Jadi mudah-mudahan anak-anak ibu bapak semuanya soleh solehah. Karena itu saja yang mendapatkan doa kita dan doa Nabi Muhammad SAW. Hanya terkadang itu sahabat kamu ya? Ya. Udah lama bersahabat dengan dia? Ya sekitar 20 tahunan lah Pak Ustadz. Kenalnya dulu di mana? Sama-sama mabuk kami Pak Ustadz. Tapi kalau saya ditanya, Ustadz kenal dengan Pak Dokter Rizal? Oh kenal. Di mana kenalnya dulu? Di Masjid Sunda Kelapa. Setelah itu kami ketemu lagi di Pondok A'agim. Setelah itu saya datang ketemu ke rumah beliau. Kok Ustadz ingat? Beliau yang ceritakan bahwa saya ketemu beliau pakai baju tentara, itu saya ingat tuh. Habis itu kami ke rumah Pak JK. Ingat waktu itu Pak Ketua Dewan Masjid pun hadir, Pak Aksa Mahmud, Pak Ketua Masjid, Pak Wakapolda hadir juga waktu itu. Itu ingat saya. Jadi tidak heran kalau ada orang mengatakan kenapa Abu Hurairah itu bisa hafal 5.000-an hadis. Kenapa dia bisa hafal yang keluar dari mulut Nabi, bagaimana jalan Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi sholat. Kok bisa dia hafal? Karena cinta membuat orang bisa selalu mengingat. Buktinya Pak Rizal, berapa pasien beliau, berapa orang yang beliau kenal di Jakarta ini, berapa tentara, berapa relasi, tapi beliau bisa mengingat begitu detail. Tentulah ada rasa kasih sayang beliau terhadap saya dan beliau doakan saya. Oleh sebab itu kalau kita sayang kepada orang, kita doakan dia di hadapannya langsung atau ketika dia tidak ada. Tapi kalau takut riak, takut dipuji. Tapi anehnya sekarang orang mendoakan hanya di wall FB aja. Di Instagram di komen doa itu pun doanya copy paste semua. Amin 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 amin. Doa itu
ketulusan. Doa itu bukan hanya ketidakenakan hati, nggak enak kalau nggak komen, nggak enak kalau nggak like, bukan cuma itu. Oleh sebab itu maka ada doa yang tulus dari dalam hati. Ya Allah, ini saudaraku, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan dia istiqomah, mati dalam husnul khatimah. Ketika orangnya tidak berada di depan kita, tengah malam kita bangun, ketika pertama kali bangun kita sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir kalau belum witir. Gak bisa Pak Ustadz. Loh kok gak bisa? Saya bangunnya jam 7. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat kita adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu mengingatkan kita bahwa ya, diingatkannya kita tahajud, diingatkannya kita bahwa umur sudah lanjut, diingatkannya kita bahwa dunia ini akan segera berakhir. Atau dia tidak bisa mengingatkan, dia panggil Habib, dia mohonkan doa, dia bawa ustadz. Maka ini adalah sahabat-sahabat yang kata Nabi, al-akhilla, orang-orang yang bersahabat di dunia nanti ba'dhuhum li ba'dhin adu, mereka kelahi di hadapan Allah. Gara-gara kamulah aku ini mabuk, kamu kan yang ngajak aku pesta sabu dulu, kamu kan, kata yang diajak, kamu salah juga, kenapa kamu mau? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa di hadapan Allah saling memuji. Gara-gara kamulah aku tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Gara-gara kamu aku tahu keutamaan bangun masjid. Gara-gara kamu aku tahu. Gara-gara kamulah aku bangun tahajud malam. Karena kamu yang kirim miss call. Kata yang ngirim, aku cuma miss call aja, habis itu aku tidur lagi. Tentunya bukan sekedar ngajak, tapi kita mengamalkannya. Ata'murunan nasa bil birri, apakah kamu cuma ngajak orang, wa antum tatslunal kitab, sementara kamu tahu tapi kamu cuma ngajak aja, Abdul Somad. Maka saya ngajak tahajud malam juga, saya tadi malam bangun tahajud supaya saya ngomongnya nggak mental, karena kalau mental dia ke dalam, marilah tahajud, alah enteng nggak tahajud. Tahajud tadi sebelum berangkat, sebelum ke airport, wudu dulu, sholat duha dulu agak 2 rakaat, ayatnya wadduha, kalau nggak hafal wadduha alam nasroh, nggak hafal juga iza aja. Kalau kulhu Pak Ustadz, ya nggak ada yang lain, apa boleh buat. Gimana sih ceritanya Pak Dokter, kok bisa terbentuk ini 100 sahabat 100 ini? Oh, ternyata ada keinginan yang sama, ada kemauan yang sama, dan dipertemukan. Kita ini kalau ada kesukaan, hobi, keinginan, itu biasanya kita dipertemukan. Misalnya orang suka sama-sama nasi uduk, ya pasti ketemu. Karena sama-sama pencari nasi uduk akan ketemu nasi uduk. Makanya ketika maaf, beribu maaf, ketika datang seorang nanya ke Buya Hamka, Buya Hamka, ternyata di Mekah itu, maaf, ternyata di Mekah itu ada WTS ya. Kata Buya Hamka, di Amerika nggak ada, kata Buya Hamka. Loh, masa Buya Hamka? Ya tergantung apa yang kita cari, kata Buya Hamka. Ente nyari apa di Mekah? Ketahuan. Jadi apa yang kita cari, kita akan bersama. Jadi ketika ada sekelompok 1-2 manusia, dia mau tahajud, yang ini mau tahajud juga, dia ketemu pada stasiun tahajud. Yang satu ini mau berbagi kepada anak yatim, dia ketemu. Stasiun-stasiun ini yang mempertemukan kita. Stasiun tahajud, stasiun anak yatim, stasiun bangun masjid, stasiun iktikaf, stasiun dakwah, dan pada akhirnya kita bertemu pada stasiun Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, Pak Rizal, Pak Jenderal, ibu-ibu, kalau nanti dulu masuk surga, cari Ustadz Somad. Dia sudah duduk di VVIP. Saya minta doa jamaah, jamaahnya ngaminkan, kata malaikat, selesai.
Oleh sebab itu yang janji gitu Nabi, bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nabi yang ngomong. Nabi itu kalau ngomong wa ma yantiqu anil hawa, dia bicara tidak mengikuti hawa nafsu. Datang sahabat nanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia zana, berzina, sarak, mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Cuman masuknya kapan? Ya, dicelupkan dulu ke neraka. Diletakkan batu kerikil neraka ke telapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Tapi ujung-ujungnya tetap juga hitam legam, terbakar jadi arang semua, ditarik ke atas seperti biji benih yang diletakkan di tepi sungai, dicahayai terang matahari, lalu pecah biji bertunas. Begitulah mereka yang dari masuk neraka itu masuk ke surga, tertulis di belakangnya mantan penghuni neraka. Dan kita nggak mau itu. Makanya setiap ujung doa kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya pagi kita katakan Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya kita transit di situ. Makanya dosa kepada manusia insya Allah kalau bergabung dia dengan 100 sahabat ini, selamat dari dosa kepada manusia. Tinggal dosa kepada Allah. Bapak-bapaknya aktif. Tapi tadi kata Pak Dokter, ibu-ibu juga lebih aktif Pak Utas. Tadi kata Pak Jenderal, cepat. Begitu dipasang list, langsung muncul nama ibu-ibu. Ini ibu-ibu M3, emak-emak milenial. Cepat ya aktif. Oleh sebab itu maka perempuan itu disebut dalam Al-Quran, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Man amila salihan min zakarin aw unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, kalau dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mereka akan kami berikan kebaikan-kebaikan. Ada yang disebut laki-laki, ada yang disebut perempuan. Tapi ada yang disebut perempuan saja, tak disebut laki-laki. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Perempuan saja. Lalu kemudian pula ketika Nabi SAW masuk ke dalam surga, masuk Nabi ke surga, Nabi menoleh ke belakang. Yang dilihat Nabi di belakang perempuan. Nabi bertanya, kamu siapa? Aku adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Oleh sebab itu maka sering kita lihat santunan anak yatim oleh ibu-ibu pengajian. Walaupun duit itu dari bapak-bapak juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu masuk Islamnya tidak sendiri-sendiri. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja artinya berkomunitas-komunitas. Bahasa kerennya. Kalau dulu berjamaah. Bahasa anak gaul sekarang berkomunitas-komunitas. Masuk Islam, hijrah, berkomunitas, di antaranya komunitas sahabat, 100 sahabat. Masuk surga juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, berkomunitas-komunitas. Dipanggillah oleh malaikat. Komunitas berikutnya yang masuk ke surga Jannatul Firdaus, komunitas 100 sahabat. Terus kami ada di situ, saya dengan tim UAS ada. Ditanya, ini komunitas 100, ini kok 101, 102? Dulu kan makna 100 bukan nominal. Terus pernah ikut kegiatan? Pernah sekali di rumah Pak Rizal. Ya udahlah, masuklah.
Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Makanya saya kemana-mana saya tausiah silaturahim dengan Habib, doakan saya Habib. Silaturahim dengan Kiai, doakan saya Kiai. Silaturahim dengan Tuan Guru, doakan saya. Karena sesungguhnya doa kita mungkin terhalang karena maksiat kita, dan kita banyak mendapatkan rahmat hidup ini dari doa orang lain. Kadang kita terlalu pede dengan doa kita. Kamu nggak minta doa sama dia, udah kamu doakan diri kamu sendiri aja. Loh, nggak bisa begitu. Kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 100 sahabat, 100-100-nya dikabulkan Allah, amin. Andai tidak, boleh jadi kita gara-gara yang satu orang itu doa. Makanya kita selalu berhusnuzon, berbuat baik kepada orang. Lalu kemudian apa manfaatnya dengan berkomunitas itu? Bangkit semangat hidup kita. Karena kalau kita beramalnya, lihat kalau orang membaca Al-Quran, kalau bersama-sama beramai-ramai, namanya qiraatul idarah. Bismillah. Kalau di Maroko itu 1 jam sebelum sholat Jumat di masjid itu sudah ramai-ramai baca surat Al-Kahfi bersama-sama. Kalau tempat kita baca Yasin, kalau di Maroko baca Al-Kahfi ramai suara. Makanya ketika ada yang membid'ahkan baca Quran bersama, saya kaget. Apa? Baca Quran bersama nggak boleh. Di Maroko 1 jam sebelum sholat Jumat baca Quran, suaranya menggema seperti suara lebah di masjid. Orang ramai baca Quran. Kenapa? Membangkitkan semangat. Begitu juga berzikir, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir beramai-ramai bersama-sama. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Sekelompok malaikat berkeliling di atas muka bumi, kerjanya mencari majelis zikir. Begitu dia ketemu majelis zikir, dia panggil malaikat yang lain, halummu, halummu, come in, datang ke sini, inilah majelis yang kalian cari. Lalu kemudian malaikat-malaikat ikut bersama majelis zikir. Majelis zikir beramai-ramai. Makanya kata Nabi, idza zakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsihi, aku sebut dia sendirian. Wa idza zakarani fi malain, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, zakartuhu fi malain, aku sebut namanya di majlis yang lebih besar bersama para malaikat. Jadi majlis kita ini majlis beramai-ramai, majlis kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai para malaikat, adakah mereka buat pengajian? Tak ada ya Allah. Kenapa? Lockdown. Tapi ada satu komunitas ini ya Allah, mereka tetap buat dengan protokol kesehatan, sholatnya pun berjarak. Sekarang banyak orang mengkambing hitamkan COVID, padahal kambing hitam aja takut sama COVID. Ente kenapa nggak ke masjid? Takut COVID. Padahal sebelum COVID datang memang nggak pernah ke masjid. Jadi oleh sebab itu kita ini kadang bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia salah, tapi dicarinya pembenaran-pembenaran. Bapak ibu tentu dengan profesinya yang bermacam-macam. Ada lawyer, pengacara, advokat. Berjuangnya ya dengan pengetahuannya tentang hukum-hukum itu, hukum konvensional itu, hukum Belanda itu. Karena siapa yang bisa menolong ustadz kalau dikriminalisasi, kalau bukan mereka yang tahu hukum itu. Lalu kemudian ada yang, cuman saya dengan Pak Rizal ini terkecoh, ketemu pakai baju tentara, ketemu lagi di pondok pesantren, tahu-tahu rupanya dokter. Nah itu kan kena semua. Artinya apa? Dokternya ada, tentaranya ada, tapi jiwa agama ada. Tiga-tiga ada. Dokter ada, tentara ada, agama ada. Ada orang yang tentara aja, tapi agama belum ada. Insya Allah kita dakwahi. Ada dokter ada, agama ada, tapi dia bukan tentara. Bukan dokter, bukan tentara, nggak taat agama, mati aja. Apalagi mau kau bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ini paling enggak ada satu bekal kita mau kita bawa menghadap Allah.
Kira-kira kalau kita ngadap Allah tuh bawa apa? Nggak mungkin kita, kau mau menghadap aku bawa apa, kata Allah SWT. Datanglah satu orang menghadap Allah. Ya Allah, aku membawa sholatku. Masuk dari pintu babus sholah. Ada pintu surga itu namanya babus sholah. Inilah untuk orang yang banyak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, sholat hajat. Ada pula pintu babur rayyan. Nah, inilah untuk yang puasa. Saya tidak sedikit pun mengecam, mencela siapa yang puasa sunat, silakan. Yang tidak puasa sunat, keterlaluan. Yang bisa 10 hari, saya salut. Paling enggak nanti 3 hari, 9, 10, 11. Enggak bisa 9, 10, 11, 9, 10. Enggak bisa 9, 10, 10 saja. Insya Allah jatuh pada hari Sabtu. Pas hari Sabtu jadwal kami touring. Nggak bisa digeser lagi, udah janji. Apa? Yang penting sahurnya banyak-banyak minum. Oleh sebab itu ini semua bekal kita menghadap Allah. Tapi kata Nabi SAW, ada seseorang yang masuk surganya bukan dari pintu babus sholah, bukan dari pintu babus sodaqah, bukan dari pintu babul jihad, bukan dari pintu babul rayyan. Dia masuk surga dari pintu yang mana saja dia suka. Dan di antara sahabat yang masuk itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar terserah mau pintu mana saja, karena kuncinya kunci bebas akses. Dia bebas, tidak terbatas dengan apapun, masuk saja dari pintu yang mana dia mau. Insya Allah kita semua 100 sahabat ini tergolong itu, insya Allah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau masuk dari babu sholat, ya sholat sunatnya diperbanyak. Saya tadi lihat Ustadz Somad rajin ya, begitu salam langsung berdiri sholat sunat. Itu sholat jamak. Saya musafir ya, oleh sebab itu ada masuk dari babur rayyan, puasa sunat. Ada masuk, kemarin saya sosialisasi wakaf di rumah sakit. Datang satu Pak dokter, saya Ustadz Somad kena sakit gula sudah 17 tahun. Sampai puncak putus asa saya makan semua yang manis-manis karena saya mau mati. 17 tahun kena sakit gula, saya pikir untuk apa lagi nahan-nahan, toh ujungnya mati juga. Akhirnya gimana ceritanya dapat ilham puasa sunat sembuh total setelah 17 tahun. Obatnya puasa sunat. Sebetulnya Pak dokter nih mau menjelaskan saya bahwa di antara untuk menangani COVID ini dengan puasa sunat. Ustadz Somad kalau cuci tangan itu virus nggak mati Ustadz, yang mati itu kuman katanya. Cuman saya nggak nanya apa beda virus sama kuman. Masa profesor nanya? Jadi Ustadz, cara mematikan virus itu jangan kasih dia makan. Makanan virus itu gula. Kalau kita puasa gula kita turun. Virusnya pas virus mau mendekat dia lihat, nggak usah lah, nih gulanya dikit gitu. Nah oleh sebab itu maka Ustadz cuma ngomong puasa, Ustadz sendiri nggak puasa. Saya musafir. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah Jumat puasa. Jumat tanggal 9, Sabtu tanggal 10. Kalau bisa 3 hari bagus, nggak bisa. Dan ternyata ini nanti kalau saya cerita menurut aspek kedokteran kesehatan, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Saya khawatirnya 100 sahabat mendengar ini, loh ini kok Pak dokter nggak pernah ngomong ini. Nah, tapi insya Allah kedatangan Nabi Muhammad SAW itu mukjizat luar biasa. Apapun yang dia katakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebersamaan Bapak Ibu ini ada limit batas waktunya. Iza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai,
La yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun. Teman saya sama-sama kuliah, sama-sama satu kelas, sama-sama duduk di samping, sama-sama hampir dilempar pakai penghapus sama dosen. Sama-sama sarapan pagi, sama-sama teman akrab, meninggal. Lama saya berpikir, kenapa bukan aku yang mati? Kenapa dia yang meninggal? Lama saya merenung, lebih kurang setahun setengah yang lalu. Jadi memang kehilangan, kematian kawan dekat, sahabat, dan mau tidak mau kita semua pasti akan melewati itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan mati. Oleh sebab itu, kalau saya duluan atau bapak ibu dulu, saya terserah aja. Karena pada prinsipnya kita memang tidak pernah menetap di suatu tempat. Kita awalnya di awalnya kita di alam roh. Setelah kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau tiga arwah. Ustadz, alam roh apa alam arwah? Sama, kalau satu roh, kalau tiga arwah. Bahasa Arab begitu, beda antara tunggal dengan jamak. Kalau bahasa kita sama aja, satu buku, kalau banyak buku-buku. Kita awalnya di alam roh dan kita nggak menetap di situ, keluar dari alam roh masuk ke alam rahim. Di alam rahim 9 bulan 10 hari, nggak netap juga di situ, keluar ke alam dunia. Di alam dunia ini kalau ikut Nabi 63 tahun. Setelah itu kita nggak menetap di sini, lalu kemudian pindah ke alam barzakh. Di alam barzakh juga kita nggak menetap, menunggu hari kiamat. Setelah itu kita keluar lagi, setelah melewati proses-proses antrian yang panjang, screening segala macam, barulah ke tempat yang abadi, surga Jannatul Firdaus. Pak Ustadz, nanti kalau kita di surga itu ketemu lagi enggak? Nabi yang ngasih jawaban. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang soleh itu nanti kami pertemukan dengan dzurriyyatahum, anak cucunya. Kita punya ayah kita punya ayah lagi, ibu kita punya kakek nenek, mereka pernah cerita tapi kita nggak ketemu, kita penasaran, ketemu nanti dengan mereka. Cuman di surga itu nggak ada orang tua. Makanya waktu Nabi bilang la yadkhulul jannata ajuzun, nggak masuk surga orang tua, nangislah yang tua-tua. Masa kami beribadah nggak masuk surga? Kata Nabi, masuk surga itu umurnya 30, 31, 32, 33. Masuk akal, logis. Masa iya masuk surga umur 80? Dikasih kacang goreng gimana ngunyahnya? Jadi masuk surga itu kita muda lagi. Jadi kita ketemu dengan mereka penghuni surga. Usia bisa menikmati hidup adalah 30, 31, 32, 33. Oleh sebab itu masa-masa muda, masa keemasan. Oleh sebab itu maka orang beriman selalu diberikan motivasi. Kalau di dunia ini dia tidak terlalu cinta, karena kalau terlalu cinta dengan dunia ini itu akan ditinggalkan juga. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu terlalu cinta kepada dunia, kamu takut mati, membuat kamu menjadi pelit, bakhil, kedekut, medit, apa lagi? DST dan seterusnya. Dan pada akhirnya semua yang dikumpul itu tinggal, diambil ahli waris, balik nama, selesai, habis tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peci tinggal, baju tinggal, celana tinggal, bawa kain kapan. Oleh sebab itu sultan-sultan di Turki itu sorbannya besar. Saya dulu heran kenapa sultan di Turki itu besar, rupanya itu kain kapan. Supaya penguasa-penguasa itu selalu ingat mati. Kain kapan itu dililitkan kepalanya. Cobalah perhatikan sultan di Turki, supaya dia ingat mati. Sahabat Nabi itu ada yang tulisan di cincinnya, wakafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ibu-ibu kalau mau buat liontin bagus juga. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Setiap ngelihat itu tapi ujung-ujungnya sedekah. Saya nggak pernah ceramah ngajar, mari, ayo bersedekah, enggak. Saya cuma cerita aja.
Bapak Ibu semuanya akan tinggal semuanya. Alhamdulillah 100 sahabat programnya luar biasa. Bahkan program membangun masjidnya sampai ke Yogyakarta. Jangan mati sebelum bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah suatu tempat dalam surga. Mudah-mudahan kita semua sebelum mati bangun masjid. Nama masjidnya apa? Nama masjidnya selamat datang di masjid daripada beli motor gede. Hah? Biasanya nama masjid Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini nama masjid Bapak kok masjidnya daripada beli motor gede. Rupanya nggak jadi beli motor gede gara-gara bangun masjid. Cuman panitia agak susah itu nyebutnya. Adapun perolehan infak sedekah pada hari ini di masjid daripada beli motor gede adalah adapun kepada payah. Tapi itu motivasi yang luar biasa. Ustadz Somad sudah ada bangun masjid. Utuh satu masjid enggak, tapi beberapa ini ada. Langsung. Demi Allah Bapak Ibu, ini tidak ada rekayasa dari panitia. Enggak ada bisikan ke Ustadz Somad, enggak ada. Oleh sebab itu maka apa yang kita cita-citakan, program-program dari 100 sahabat sampai semua insya Allah. Dari mulai santunan yatimnya, bangun masjidnya, silaturahimnya, program tahajud malamnya, berbagai macam profesi, tapi cita-citanya satu. Tadi saya mulai jam 12, sekarang sudah jam saya mati. Betul jamnya. Saya heran kok cepat sekali 1 jam bersama 100 sahabat ini. Belum sejam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti walaupun belum 1 jam, Bapak Ibu dipersilakan buat tulisan atau mau tanya langsung. Kita buka tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab nanti saya bawa pulang ke Pekanbaru, saya jawab, saya kirimkan videonya, buka link Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu. Terima kasih. Barakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan orang beriman itu tidak berakhir dengan kepentingan. Adapun orang yang punya kepentingan, begitu kepentingannya sudah tercapai, maka persahabatannya berakhir. Persahabatan kita sampai ke surga. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar panas terik, tak ada atap. Kita nanti dapat naungan itu. Lalu kata Nabi, siapa yang dapat naungan di antara yang 7 itu? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan saya dan Pak Rizal termasuk itu. Bapak Ibu masuk juga. Berkasih sayang karena Allah. Kami tak ada kepentingan. Pak Rizal belum ada ngomong-ngomong mau jadi calon presiden, belum ada. Kami tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan, murni ketemu di masjid, kemudian beliau ada cita-cita dalam hati, lubuk hatinya yang paling dalam, bersilaturahim, kemudian dikabulkan Allah SWT. Semua berawal dari niat yang baik. Innamal a'malu bin niyat. Itulah pentingnya kita diawali hidup itu dengan niat. Datanglah seorang pasien kena penyakit mah akut. Nanya ke dokter, Pak dokter, kenapa saya setiap jam 12 siang itu perut saya seperti dililit, sakitnya minta ampun. Kemana-mana bawa tas laptop tapi isinya roti. Karena kalau sudah jam itu harus. Tapi ketika saya sedang puasa, kenapa usus saya tidak melilit? Kenapa mak saya nggak kumat? Kebetulan dokternya ngaji. Kata Pak dokter, ketika ibu makan sahur, saat itu ibu sedang berniat
maka otak memerintahkan kepada usus, lambung, jangan keluarkan asam lambung jam 12 besok karena makanan nggak bakalan ada. Jadi akhirnya siapa yang memerintahkan itu? Otak. Otak sudah diprogram waktu makan sahur. Nawaitu shauma ghadin, saya besok puasa Asyura, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa Senin Kamis. Otak memerintahkan kepada seluruh, maka tidak akan. Tapi ketika orang tidak punya program itu di waktu pagi, maka tidak ada perintah kepada lambung, dia mengeluarkan asam lambung tepat pada jadwal makanan yang biasa. Jadi banyak orang yang tidak mengerti itu karena tidak dibukakan Allah Ta'ala pengetahuan. Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi Allah. Sampai semua manusia ini berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Kita maunya memang hidup ini awalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Tapi andai awalnya nggak baik, tengahnya kurang baik, mudah-mudahan ujungnya baik. Yang paling dikhawatirkan awalnya baik, tengahnya baik, matinya su'ul khatimah. Makanya kita selamatkan teman-teman kita. Makanya kita berbahagia, 100 ini bukan angka nominal, masih bisa ada tambahan. Komunitasnya tanpa batas. Kalau ada yang belum hijrah, masih belum peduli pada akhirat, dia pikir dunia ini kekal abadi, maka perlu diajak, perlu dirangkul, perlu ditemani, karena godaan setan ini luar biasa. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan itu ngajaknya 4 kali, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Habis itu dari dalam. Alladzi waswisu fi sudur. Lihat 5. Depan, belakang, kanan, kiri, dalam. Kita ngajaknya cuma sekali, pakai SMS lagi. Itu pun SMS grup. Yuk ngaji yuk. Dia nggak datang, lalu kita salahkan dia. Yang salah kita. Abdul Somad malah nggak ngajak sama sekali. Orang udah ngumpul baru dia ceramah. Orang yang ngajak itu namanya da'i. Da'i itu ngajak. Jadi yang ngajak dari terminal, dari diskotik, dari tempat orang mabuk, dari tempat orang minum khamar, ngajak. Itu yang ngajak. Setelah ngumpul semua, barulah datang Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum, dialah bintang utamanya. Padahal pahala yang paling banyak yang ngajak-ngajak itu, yang dibalik layar itu, yang kita tidak tahu. Maka saya selalu sebelum tabligh akbar itu istighfar, astagfirullahaladzim. Emangnya dosanya apa Pak Ustadz? Orang lihat saya bintang utamanya, padahal bukan. Ada orang-orang di situ. Kalau saya ceramah di kantor, ada penggeraknya di situ. Kalau saya ceramah di komunitas, ada penggeraknya di situ, dan orang nggak kenal dia. Inilah yang disebut kamin masyhurin fil ardi walam yakul ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di bumi, tapi malaikat nggak kenal. Tapi berapa banyak orang yang di bumi, orang nggak kenal dia. Dia nggak pernah ceramah, dia nggak pernah kultum, dia nggak pernah tabligh akbar, tapi malaikat tiap hari melihat amal dia. Sehingga ketika ruh dia dibawa, diletakkan di atas kain kafan dari cahaya, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dibawa ruhnya dalam kain kafan dari cahaya, waktu masuk ke pintu langit, malaikat gembira menyambut dia. Inilah orang yang amalnya kami terima setiap hari dan tak ada riaknya, karena dia tak dikenal orang. Abdul Somad paling dikenal orang. Like-nya berapa? Subscribernya berapa? Viewernya berapa? Followernya berapa? Yang paling na'udzubillah pas di akhirat, amalmu sudah habis diambil follower. Makanya doakan Ustaz Somad supaya jauh dari riya, supaya matinya husnul khotimah. Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal sampai hari Jumat di Jakarta. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sayang, cinta kepada para habaib, kepada para ulama. Kami tidak membawa harta benda. Yang kami bawa hanyalah ucapan-ucapan Rasulullah SAW.
Yang kami bawa hanyalah ayat-ayat Al-Quran yang dulu dilantunkan oleh mulut Rasulullah, didengar sahabat, didengar para tabi'in, disampaikan tabi'in, sampai ke guru ngaji, belajar kami kepada habaib, pada kiai, pada tuan guru, lalu kami sampaikan hari ini. Saya pun menjawab, nggak pernah saya, menurut saya. Siapa saya? Menurut ulama. Selalunya menurut ulama. Jangan pakai ulama, langsung aja ke Quran. Emang ente ketemu Jibril? Langsung aja ke Quran. Mana Quran ente? Ini. Qurannya coba lihat, terjemahan Depak. Yang nerjemah siapa? Ulama. Oleh sebab itu maka kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Alhamdulillah ada Pak pengacara, ada Pak jenderal, ada Pak dokter, tapi semuanya mendengarkan ulama. Sekarang ada orang kalau rusak HP-nya dia bawa ke servis HP, rusak AC-nya dia bawa ke servis AC, rusak mobilnya dia bawa ke bengkel, tapi agamanya dia betulin sendiri. Kamu nggak nanya ke ulama? Ulama itu manusia biasa, sama seperti saya. Dia nggak percaya sama ulama, tapi sama pilot dia percaya. Tadi naik pesawat, tidak ada satupun penumpang pesawat itu yang ngetuk pintu pilot nanya mana handbrake-nya, mana remnya, ini minyaknya campur atau ini matic atau nggak ada yang nanya. Semua penumpang pesawat tadi percaya pada pilot, tapi hari ini banyak orang tak percaya pada ulama. Nauzubillah wal iyazbillah. Alhamdulillah ini nanti video ini di-share Pak Dokter, ditonton orang, terinspirasi pula daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera mendengar ada 100 sahabat. Mereka buat 1000 sahabat. Terinspirasi dia gara-gara ini. Maka man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya tapi 100 sahabat dapat, karena dia yang punya hak paten pertama. 100 sahabat dapat pahala royalti dari penyebaran, tapi tentu yang ngomong ini dapat juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat kepada 100 sahabat, mudah-mudahan bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Terima kasih, mohon maaf banyak tutur kata saya menyinggung perasaan, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.